Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Ya Allah, dengan nama-namamu yang indah dan dengan sifat-sifatmu yang mulia, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, menjadikan kami bermanfaat dengan ilmu tersebut, dan agar Engkau memberikan kepada kami ilmu dan amal, memberikan tambahan kepada kami ilmu dan amal. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, dimanapun anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini dan kita bisa meneruskan pembahasan kita tentang kaidah fikih yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia ini, dan juga manfaatnya akan kita rasakan di akhirat nanti. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam berbunyi al-aslu fil ibadat al-hadr. Hukum asal ibadah itu dilarang. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Maka ibadah tidak disyariatkan, maka ibadah tidaklah disyariatkan kecuali ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal aslu fil adatil ibahah, dan hukum asal selain ibadah itu boleh. Fala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Maka tidak ada yang diharamkan dari sesuatu yang selain ibadah kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung dan sangat bermanfaat bagi kita untuk menjawab apakah ini boleh ataukah tidak. Kalau kita ditanya apakah ini dibolehkan ataukah ini dilarang, maka lihatlah dua kemungkinan ini. Kalau itu suatu ibadah, maka pada asalnya diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kalau itu selain ibadah, maka pada asalnya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ditanya tentang apapun, maka kita lihat dari sisi ini.
Kalau itu ibadah, maka cari dalil yang membolehkannya. Kalau kita tidak dapatkan dalil yang membolehkannya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya adalah haram, karena itu hukum asalnya. Dari situ kita memulai ya untuk mengetahui hukumnya. Ya. Kalau itu ibadah, maka permulaan hukumnya adalah haram. Ada dalil yang membolehkan tidak? Kalau tidak ada dalil yang membolehkan, berarti hukumnya tetap di situ. Hukumnya tetap haram. Tapi kalau ada dalil yang membolehkan, baru di sini. Oh, berarti ibadah ini dibolehkan. Dan dalil yang membolehkan, ya, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya yang ditanyakan kepada kita, kita melihatnya sebagai sesuatu yang bukan ibadah, maka kita memulainya dari hukum yang halal, hukum yang dibolehkan. Ya, pada asalnya hukumnya dibolehkan. Ada tidak dalil yang melarang? Kalau kita tidak dapatkan dalil yang melarangnya, maka kita tetap di situ, tidak berpindah hukumnya. Baru ketika ada dalil yang melarangnya, maka kita katakan itu dilarang. Kita katakan itu diharamkan. Kaidah ini ya yang kita bahas ya mengandung dua bagian besar. Ya. Yang pertama adalah bagian yang menjelaskan tentang ibadah, bahwa pada asalnya hukum ibadah itu diharamkan, sehingga tidak ada yang dibolehkan dari ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bagian yang pertama, bagian besar. Bagian yang kedua, pada asalnya hukum selain ibadah itu dibolehkan. Makanya tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dua bagian ini punya dalilnya masing-masing. Dalil bagian yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka mensyariatkan agama dengan syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat kepada mereka dalam agamanya, syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan ya bahwa syariat ini harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang merupakan syariat dan syariat ini ibadah pada asalnya diharamkan kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengizinkannya bisa langsung dengan firman-Nya, bisa melalui perantara sabda nabinya, melalui perantara lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa pada asalnya ibadah itu diharamkan. Pada asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan izin tersebut kita ketahui dari dalil, dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari lisannya, dan dari dalil-dalil yang lainnya. Di antara dalil dari bagian yang pertama dari kaidah ini yang menunjukkan bahwa pada asalnya ibadah itu diharamkan sampai ada dalil yang membolehkannya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Ini menunjukkan ya bahwa amalan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Dan tuntunan itulah ya dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka berarti ditolak. Allah Subhanahu wa taala berarti tidak rela. Berarti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dalil lain misalnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan perkara dalam agama adalah ibadah. Perkara-perkara dalam agama adalah ibadah. Yang baru tidak diperbolehkan. Karena yang baru itu tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, maka itu tidak dikatakan sebagai perkara yang baru. Karena itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak baru lagi. Karena sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan ya kaidah ini bahwa pada asalnya ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan bagian yang kedua dalilnya juga banyak. Ya, bagian yang kedua dalilnya banyak. Pada asalnya sesuatu yang bukan ibadah itu halal, dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalilnya banyak ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk kita. Sehingga semuanya boleh untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa semuanya pada asalnya dibolehkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya lagi, ya, di antara dalil yang menunjukkan benarnya bagian kaidah yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Perhiasan-perhiasan ini selain ibadah.
Siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya? Tidak ada. Dan ini tidak masuk dalam masalah ibadah. Wat-thayyibati minar rizq. Dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Allah tidak mengharamkannya. Makanya jangan sampai ada yang mengharamkannya. Karena itu rizki yang baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut itu untuk orang-orang yang beriman ketika di dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan khalisatan yaumal qiyamah ketika menyebutkan di dunia. Tidak mengatakan bahwa itu murni untuk kaum mukminin. Tapi Allah katakan itu untuk kaum mukminin. Tidak menutup kemungkinan itu juga untuk selain kaum mukminin. Ya. Orang-orang yang keluar dari keimanan, ya, tidak masuk dalam kategori keimanan, orang-orang kafirin, ya, orang-orang kafir. Mereka mendapatkan juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapatkan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga Allah mengatakan, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Itu untuk orang yang beriman ketika di dunia. Ya. Bukan berarti yang tidak beriman tidak mendapatkannya, tapi orang yang beriman, ya, mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkah. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan itu khusus bagi mereka di akhirat nanti pada hari kiamat. Kenikmatan-kenikmatan tersebut akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin ketika di hari kiamat nanti, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa semua yang bukan ibadah, ya, itu pada asalnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Makanya, ya, dalam masalah selain ibadah, kita akan sedikit mendapati dalil-dalil yang membolehkan, kecuali dalil umum. Kita akan sedikit mendapati dalil-dalil yang membolehkannya, karena sudah ada dalil umum yang membolehkan semuanya. Yang kita dapati banyak dalil yang mengharamkan, karena memang yang diharamkan itu hanya sedikit, hanya terbatas pada hal-hal tertentu. Makanya kalau kita melihat, ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang sesuatu yang bukan ibadah, kita akan dapati ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini diharamkan, ya, ini membahayakan. Kenapa kok kelihatan banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan sesuatu yang bukan ibadah? Karena yang dibolehkan sudah dijelaskan dalam dalil umum, bahwa semuanya dibolehkan. Sudah dijelaskan oleh dalil umum, semuanya dibolehkan. Mana yang tidak dibolehkan? Yang tidak dibolehkan ini. Sehingga kelihatan banyak yang tidak diperbolehkan. Padahal kalau kita bandingkan antara yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan, maka tidak bisa dibandingkan. Ya, jelas yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang tidak dibolehkan. Makanya yang tidak dibolehkan bisa dihitung, ya, bisa dibatasi, karena memang terbatas. Sedangkan yang dibolehkan ini tidak terbatas. Yang dibolehkan tidak terbatas karena sudah ada dalil umum yang membolehkannya, membolehkan semuanya. Adapun yang tidak dibolehkan itu terbatas, makanya disebutkan dalilnya satu persatu, ya. Makanya jangan sampai kita mengatakan ini Islam kok
semuanya tidak dibolehkan. Itu terbalik, ya. Terbalik. Karena Islam itu pada asalnya membolehkan semuanya yang bukan ibadah. Yang tidak diperbolehkan ya hanya hal-hal yang terbatas saja. Taib. Sebaliknya dalam masalah ibadah ya, maka kita akan dapati ya, kita akan dapati tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan kita boleh melakukan ini, kita boleh melakukan ini, boleh melakukan ini. Karena ya, yang tidak boleh dari ibadah itu sudah disebutkan dalam dalil-dalil umum. Ya. Sudah disebutkan dalil-dalil dengan dalil-dalil umumnya bahwa semua yang bid'ah, semua yang baru dalam agama, semua yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu tidak diperbolehkan. Ya, taib. Dari kaidah ini kita bisa memahami bahwa bentuk apapun dari ibadah itu diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ini wajib, ini dianjurkan, ini sunnah, ya, terhadap suatu ibadah, ya, maka dia harus bisa mendatangkan dalilnya. Dan dalilnya bukan dalil akli, ya, bukan hanya dari akal saja. Dia harus bisa mendatangkan dalil dari nas. Dia harus bisa mendatangkan dalil dari nas, baik dalil khusus ataupun dalil umum. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil yang membolehkannya, maka kita katakan bahwa amalan tersebut amalan yang tidak disyariatkan. Amalan tersebut adalah amalan yang dilarang. Kemudian kalau kita melihat ibadah-ibadah yang ada dalam syariat, ada ibadah-ibadah yang jenisnya dibolehkan, tapi orang-orang berkreasi dengan caranya. Orang-orang mengubah-ubah caranya. Seperti misalnya ada ibadah sholat. Ini jenisnya disyariatkan, tapi sholat ini kadang-kadang dibentuk dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Misalnya sholat di kuburan, sholatnya disyariatkan, tapi sholat di kuburan ini menjadi tidak disyariatkan. Maka kita juga harus melihat ibadah tertentu apakah itu ada dalilnya. Kata-kata kalau kita melihat ada dalilnya, secara jenisnya ada dalilnya, secara global ada dalilnya. Tapi kadang-kadang kita melihat ada sifat-sifat tertentu, ada cara-cara tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan ibadah yang pada asalnya dibolehkan. Ketika cara-caranya ya adalah cara-cara yang tidak dituntunkan, maka itu mempengaruhi juga, mempengaruhi ya dilarangnya ibadah tersebut. Sholat, ya misalnya ada orang sholat, dia di rakaat pertama harus membaca surat Al-Qadar misalnya 20 kali. Di rakaat kedua misalnya dia harus membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Ketika ruku' dia harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalnya 100 kali. Ketika sujud juga demikian. Ini pada asalnya sholatnya ya, kalau kita melihat sholatnya, maka ini sholat ada dalil yang membolehkannya. Tapi kalau caranya seperti itu, maka menjadi tidak diperbolehkan. Ini menjadi sesuatu yang diharamkan, itulah bid'ah. Ada contoh lain misalnya puasa. Puasa pada
asalnya disyariatkan, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Tapi kalau misalnya ada orang melakukan puasa ya dengan cara-cara yang tidak dituntunkan, maka cara-cara tersebut akan mempengaruhi hukum puasa itu. Seperti misalnya ya, kalau dia puasanya dengan cara ya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, ya misalnya berpuasa dengan membisu, atau misalnya berpuasa dengan tidak mau duduk, misalnya lagi berpuasa dengan menjauhi ya makanan-makanan yang berasal dari makhluk bernyawa, menjauhi daging ya. Misalnya lagi berpuasa dengan syarat ya tidak mau memakan makanan yang disentuh oleh api ya. Misalnya berpuasa dengan tidak boleh tidur dalam puasanya itu sama sekali. Maka ini ya cara-cara puasa seperti ini tidak pernah dituntunkan oleh Islam ya, dan itu menjadikan ya puasa tersebut tidak diperbolehkan. Haji misalnya, haji secara sifat globalnya dibolehkan. Tapi kalau misalnya orang haji dan hajinya di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Dzulhijjah, maka ini menjadi tidak diperbolehkan. Taib. Adapun yang bagian yang kedua dari kaidah ini, pada asalnya semua yang bukan ibadah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti misalnya ya ada makanan di depan kita, ada makanan, maka sebenarnya makanan tersebut diperbolehkan. Tapi kalau misalnya makanan yang ada di depan kita ini adalah makanan yang bisa membahayakan kesehatan kita, maka kita katakan makanan tersebut diharamkan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang memberikan kita sesuatu, kita melihat sesuatu itu bukan ibadah. Tapi kalau misalnya sesuatu tersebut bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kita dan bagi orang lain, ya, maka kita katakan sesuatu itu diharamkan. Contohnya misalnya rokok. Rokok ini bukan ibadah, harusnya hukumnya halal. Tapi kalau kita melihat, ya, tapi karena kita melihat rokok itu bisa merugikan kesehatan kita, bisa merugikan kesehatan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, menzalimi orang lain, ya, dengan asap yang tersebar kemana-mana, ya, maka rokok menjadi diharamkan. Ya, rokok menjadi diharamkan. Karena apa? Karena ada dalil yang mengharamkannya. Dalilnya apa? La darara wa la dirar misalnya. Tidak boleh ada bahaya sama sekali. Kita tidak boleh membahayakan diri kita, kita juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan rokok masuk di situ. Ya, dalil umum, ya. Yang penting ada dalilnya, ya, dan itu dalil yang melarang. Seperti lagi contohnya ya, ada hewan. Hewan ini ya memakannya bukan ibadah. Tapi kalau hewan tersebut bertaring dan dia memangsa ya mangsanya dengan taringnya, maka menjadi diharamkan karena ada dalil yang mengharamkannya. Hewan misalnya ada burung. Burung pada asalnya dibolehkan. Tapi kalau misalnya burung tersebut ada cakarnya dan dia menggunakan cakarnya untuk memangsa mangsanya, ya, untuk memakan mangsanya, maka menjadi diharamkan karena ada dalil yang mengharamkannya. Anjing adalah hewan, dan hewan pada asalnya dibolehkan karena bukan ibadah. Tapi karena ada dalil yang menjelaskan bahwa anjing itu najis, ya, maka kita tidak boleh memakan yang najis, menjadi diharamkan. Babi, ya, babi juga demikian. Babi itu hewan, sebenarnya non ibadah, ini bukan ibadah. Tapi karena ada dalil yang menunjukkan ya bahwa babi itu diharamkan, maka jadinya haram. Sutra seperti itu ya. Intinya yang bukan ibadah ya pada asalnya dihalalkan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya, ya. Ini kaidah yang sangat bermanfaat bagi kita untuk melihat hukum-hukum dari masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, ya. Dan kalau kita bisa menerapkannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari kaidah ini. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.